Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan bahas Chelsea versus Juventus. Chelsea yang sering disebut tim bertahan hanya karena pakai 3 back berhasil mengajar Juventus dengan skor telak 4-0. Agak lucu juga disebut tim bertahan, tapi bisa mencetak 4 gol bahkan tanpa striker murni. Yang menarik dan akan kita bahas detail di pertandingan ini salah satunya adalah peran wingback Chelsea. Menurut Tuchel, wingbacknya bukanlah seorang back, melainkan lebih ke seorang pemain tengah. Katanya wingback memang bertahan di momen tertentu, namun idenya adalah lebih membebaskan untuk menyerang, terlebih posisinya yang lebih naik daripada fullback di sistem 4 back. Nah, bagaimana maksud detail penjelasan taktikal dari Tuchel ini? Let's go, kita bahas sama-sama. Dari formasi, Tuchel memainkan pakemnya 3-4-2-1 tanpa striker murni. Sejak lawan Newcastle, Tuchel sudah memainkan taktik ini yang waktu itu menurunkan Havertz sebagai ujung tombak. Sementara Allegri memainkan 4-4-2 dengan game plan yang sama dengan pertemuan sebelumnya, counter attack lewat kecepatan Chiesa. Dari awal Tuchel sudah menyiapkan pressing yang tinggi dengan penempatan Kante. Pemain timnas Prancis ini diplot lebih ke depan, alih-alih berpasangan dengan Jorginho. Struktur pressingnya adalah ketika bola ke samping, 3 pemain depan akan melakukan press dengan melepas CB terjauh karena memang sulit diakses atau diumpan. Dengan begini, opsi umpan dibatasi hanya ke depan, jalur sirkulasi ke samping ditutup. Taktik ini jelas untuk mematikan 2 gelandang Juve. Baik Locatelli dan Bentancur di man marking atau ditempel ketat. Kante yang naik ini juga terjadi saat build up. Terlihat Georgie hanya sendirian dan di cover dengan 3 back di belakang. Secara jumlah ini sudah ideal dengan 2 pemain depan Juventus, 3 versus 2. Dengan situasi kalah jumlah di sini, pressure Juventus akan kesulitan memberikan tekanan atau merebut bola, sehingga lebih memilih mundur atau menurunkan pressing bloknya. Lalu Chilwell akan naik untuk stretch pertahanan Juventus, namun McKennie mengikuti sehingga sering terlihat bertahan dengan 5 pemain. Menambah pemain di belakang, namun Juventus kekurangan pemain di lini tengah. Jadi shape Chelsea lebih terlihat 3-1-6. Namun 6 pemain di lini depan nggak flat atau sejajar dan kerap melakukan rotasi. Ada yang bertugas ngepin atau mengikat pemain terluar di area sayap, dan ada yang ekspos ruang antar lini di samping 3 midfielder Juventus. Dengan shape atau pemosisian ini, Chelsea udah bisa bikin Juventus kerepotan dalam bertahan. Pasalnya tiap ngepres Rudiger, maka ruang di belakang akan terbuka. Peran Kante yang naik tadi direspon Juventus dengan memaksa Chiesa turun ke belakang. Chelsea juga bisa masuk ketika 3 pemain tengah harus bergeser ke kanan lalu masuk dari kiri. Hal ini menunjukkan The Blues nggak ada masalah di fase awal build up dan fase masuk ke sepertiga lapangan akhir atau kotak penalti. PR-nya sekarang bagaimana membongkar back yang rapat di belakang. Pertama, lewat set piece. Chelsea berhasil mencuri gol lewat corner memanfaatkan kemelut depan gawang. Bola yang berbelok dari Rabiot ini juga turut mempengaruhi keputusan wasit karena jarak yang dekat sehingga unsur kesengajaan dihilangkan.
selain soal menyentuh tangan atau badannya. Lalu kedua, dengan shape 6 pemain depan tadi, Tuchel sudah unggul jumlah meski Juventus bertahan dengan 5 pemain. Artinya dari 6 pemain akan ada 1 yang bebas. Juga akan ada banyak situasi 1 versus 1, sehingga tinggal kualitas individu menyerang versus bertahan. Ketiga, dengan peran wingback yang lebih diplot sebagai pemain tengah. Bahkan seperti di awal ruang taktik tampilkan tadi, Chilwell bergerak ke tengah layaknya pemain tengah atau bahkan striker. Rotasi dilakukan dengan Odoi untuk mengelabui lini belakang. Dan di awal laga, Chilwell juga sudah dapat peluang. Jika kita lihat gol selanjutnya, nampak sekali shape menyerang Chelsea dengan James yang kosong di sisi terjauh dari bola seperti pembahasan tadi. Bola dihalau ke tiang jauh tempat Reece James bebas. Eksekusinya sempurna sehingga sulit dijangkau kiper Juventus. Gol ketiga juga dari James yang kali ini mendapat bola berkat Rudiger yang sejak awal kerap naik di sisi dalam atau underlap. Umpan terukur dan cepat bikin pertahanan Juventus belum siap, dan di saat yang sama kombinasi umpan dan kualitas individu Loftus-Cheek membuyarkan pertahanan Juve. Nggak perlu seorang Messi untuk membuat pertahanan Juventus teracak-acak. Lulusan Cobham pun bisa. Gol terakhir pun dari James yang bertahan dengan baik lalu mengeksekusi switch dengan elegan. McKennie salah mengantisipasi sehingga Ziyech lepas. Teknik Werner memantulkan bola juga menyulitkan kiper Juventus untuk menghalaunya. (4-0) bukanlah sebuah skor yang sedikit untuk tim yang katanya mengandalkan counter attack. Jadi bukti juga Chelsea mampu membongkar pertahanan Juventus yang di pertemuan awal juga sangat rapat. Sedangkan Juve nggak mampu mengekspos lewat counter attack. Morata terlalu banyak berada di belakang Jorginho, sehingga sulit mendapat bola. Chiesa juga sibuk membantu pertahanan yang memang terekspos dengan 6 pemain depan Chelsea. Apapun alasannya, Tuchel lah yang jadi pemenang kali ini.